Cek, 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 cek. Hmm? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dihitung ini kayaknya separuh ya orangnya ya. Saya biasanya habis itu masuk di kelas yang berikutnya biasanya. Habis itu yang sore juga, yang sore, yang siangnya juga akan masuk yang jam 11. Baik, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah. Tangan saya masih perih nih, masih luka. Baik, hari ini pertemuan ke-14 ya. Ada yang bawa laptop? Rimba, bawa? Enggak. Rizky? Berarti saya nanti ada bukan seperti biasa ya. Mungkin saya yang plan ya. Harusnya di minggu yang lalu itu kan kawan-kawan sudah banyak yang bawa laptop kemudian mau mencoba ini si robotnya. Reja bawa laptop? Enggak. Karena berat ya bawa laptop ke atas sini. Tapi bayangkan lagi saya bawa tas laptop, bawa robot itu, bawa box ini. Makanya saya perlu apa namanya datang lebih dulu karena yang saya bawa banyak. Jadi saya harus istirahat dulu, bernapas dulu untuk apa namanya bisa normal. Hanya kalau saya apa namanya datangnya lambat itu agak berat di ini. Baik. Nah, hari ini saya akan menyampaikan lagi atau sedikit mengulangi tapi sekaligus mempraktekkan ya. Karena pekan lalu atau pertemuan yang lalu saya tidak bawa robot ini. Tadi Pak Romi lihat saya bawa ini, dipikir beliau saya bawa drone. Karena kayak mirip drone. Enggak ya? Beda ya? Alhamdulillah. Nah, beda dengan yang udah digambar di slide itu. Karena ini saya rakit kemarin hari, enggak, bukan kemarin. Malam Sabtu, malam Minggu ya. Bukan malam Minggu, malam Senin malahan. Malam Senin, hari Senin sampai malam Selasa. Baru selesai, mungkin tadi malam itu selesai anunya. Yang saya ngerakit kemudian nyoba. Jadi ini baru saya rakit ulang karena yang itu oleh kawan-kawan mahasiswa di tim robotika dipreteli dan apa namanya komponennya dipakai kemarin itu. Karena waktu lomba kemarin itu kalau nunggu dana dari Stimik cair atau diberikan ke kami atau ke tim, kemudian baru dibelikan tuh lama. Jadi apa yang ada di saya itu dipakai semua dulu di tim robotikanya. Habis itu saya beli lagi. Nah, ini adalah robot dengan holonomic drive system. Kalau dilihat belakangnya, ini adalah motor dan rodanya. Sedikit berbeda dengan yang itu, karena saya males motong akrilik di sini. Harusnya ini saya potong di sini, jadi rodanya bisa langsung apa namanya terlihat kalau dari atas. Tapi kalau sekarang saya beri spacer nih, ini namanya spacer ya, atau istilah bahasa pasarnya penyangga gitu. Tapi kalau dijual di pasaran kita sebut press spacer, orang sudah tahu. Harusnya ada 4 ini spacernya, tapi saya pikir cukup 2 dengan bersilang gini. Kenapa? Karena spacernya tidak cukup. Saya tidak punya cukup banyak.
Kalau 4 kali 4 tuh kan udah 16. Saya hanya punya 10 kalau tidak salah ingat. Ini 8 ya, kurang tambah 2 lagi. Nah, saya kemarin itu kan janji juga membawakan ini motornya, kemudian ini roda. Nah, yang dimaksud dengan roda Omni yang ada di gambar itu adalah ini. Tapi saya lupa, mohon maaf, membawakan roda Omni yang besar dan juga yang ininya aluminium. Jadi kalau tidak salah saya juga kemarin janji insya Allah saya bisa bilang saya bawakan ini. Tapi saya tidak sempat. Kemarin itu saya ke kampus tapi karena tadi terlalu banyak yang saya bawa. Apa namanya? Akhirnya ada yang ketinggalan. Jadi yang pertama ini chassisnya, itu yang seperti yang ada di slide itu ya. Kemudian karena ini saya tidak potong bagian pojok-pojoknya, akhirnya saya harus mengakali untuk kemudian ini bracket motor yang warna hitam, ini bracket motornya atau penyangga motornya. Ini spacer tadi ya. Spacer itu yang memberi spasi lah istilahnya. Ini istilahnya kalau nanti dipasangi roda Omni yang lebih besar ukurannya, nah, harusnya bisa karena masih ada space kurang lebih berapa nih ya? Mungkin 5-6 cm untuk kemudian bisa lebih besar rodanya. Kemudian ini yang hub yang saya sebut-sebut kemarin ini hub. Jadi ini 26 rpm ya motornya, 12 volt 26 rpm. Kemudian nah itu yang saya lupa lagi, mencarikan perhitungan kemudian antara putaran motor ke hub nih ya, ini hub ini ada diameternya, kemudian baru ke roda. Ada perhitungannya. Tapi ya karena saya sudah terlanjur tidak sempat menyampaikan itu, jadi nanti di ujian juga tidak akan ada keluar terkait dengan bagaimana perhitungan itu. Atau kalaupun keluar, saya perlihatkan rumusnya, kemudian nanti saya suruh hitung gitu ya. Jadi maksudnya ini rumusnya, kemudian nanti coba dihitung kalau rodanya seperti ini kira-kira putarannya jadinya berapa. Nah, kemudian kalau putaran apa namanya sekian RPM akhirnya itu kalau dijalankan di lantai atau di lapangan gitu ya. Kemudian nanti kecepatannya jadi berapa. Kemarin bukan sih ya. Prodi nge-WA untuk terkait dengan ujian akhir semester itu. Apa namanya? Eh Prodi minta kepastian soal ujiannya seperti apa. Sudah saya sampaikan. Insya Allah soal ujiannya itu ujian pilihan ganda seperti kita kemarin ya. Offline atau luring. Kemudian waktunya sekitar sama seperti kuliah ini. Tiga kali berapa kita ini? 3 kali 30 menit ya. 90 menit lah kurang lebih ya. Nah itu. Jadi kurang lebih itu nanti untuk kemudian ujian akhir semester. Saya lanjut lagi. Jadi tadi chassis, kemudian spacer, kemudian ini bracket yang warna hitam. Kemudian ini motornya. Kemudian yang tengah antara motor ke roda ini ada namanya hub. Kalau kemarin mungkin tidak terlalu detail ya. Nah, sekarang ada barangnya jadi kita bisa lihat. Ini roda omninya. Kemudian ini ada baut penguncinya. Jadi dari motor ini tidak bisa langsung ke roda. Jadi saya harus pesan lagi nih. Ini pesannya terpisah-pisah nih. Kadang-kadang itu yang jual motor tidak jual roda, yang jual roda tidak jual motor, tidak jual hub. Ini pesannya ke tukang bubut biasanya. Tapi ada toko yang saya biasanya langganan itu di Jakarta. Saya bisa pesan, dia hanya nanya rodanya pakai roda apa, spesifikasinya apa, kemudian diameter ininya, hub ya, bukan hub itu namanya ya. Bagian yang berputarnya itu, rotornya itu berapa? Bentuknya apa? D, apa O, apa-apa. Jadi dia perlu menanyakan itu. Kemudian nanti bahannya apa? Besi, aluminium, apa kuningan gitu. Jadi saya bilang ini kuningan, diameternya sekian, bentuknya D. Jadi lengkap kalau dia nanya itu. Setelah itu langsung dibuatkan, langsung dikalkulasi harganya sekian. Sekarang harganya 100.000 ya. Jadi kadang-kadang yang kecil ini harganya mahal nih. Yang nih saya tunjuk di tengah-tengah. Penghubung antara motor, rotornya motor ya dengan ini, dengan si roda Omni. Nah itu. Jadi itu yang kemudian satu roda ini bisa ratusan ribu ya jadinya harganya. Ini motornya mungkin tidak terlalu mahal sekali, hanya 100.000 kalau tidak salah, 120. Nah kemudian baru kita naik ke atas ya. Ini saya kebetulan ada lubangnya. Lubangnya sebenarnya lubangnya si bracket ya. Bracketnya ada 4 lubang, tapi 2 lubangnya saya gunakan untuk memasukkan kabel power dari driver ke motor. Jadi yang belakang kelihatan. Kalau tidak kelihatan bisa di depan masih banyak. Sebelahnya apa namanya Noval. Karena kalau belakang itu mata saya gini. Gak kelihatan. Kalau zamannya kuliah mungkin saya itu minus ya anunya matanya ya. Kalau sekarang udah kebalik. Matanya sudah jadi plus. Jadi kalau yang saya pakai itu kacamata plus, kacamata orang tua ya. Baik, lanjut. Sekarang yang di depan sini ya. Ini ada driver.
saya sengaja tidak menggunakan apa namanya baut kemarin itu. Karena apa? Karena saya malas ngebor. Jadi saya kemarin sudah terlanjur tidak bawa bor ke kampus, tapi saya bawa lem lem tembak itu. Jadi saya pakailah lem tembak untuk memasang-masang. Harusnya ada baut-bautnya. Saya malas ngebor lagi. Ini juga saya pasang pakai lem tembak nih. Semuanya, hampir semuanya. Baterainya juga saya pasang pakai lem tembak. Mudah-mudahan baterainya cukup. Saya bawa 2 tadi baterainya. Nah, ini driver. Kemarin sudah ya driver ini. Saya tidak inikan lagi, tidak jelaskan lagi. Nanti hanya mungkin kita perlu mengulang koneksi antara si driver ini ke Arduino. Nah, mungkin ada yang memperhatikan Arduino yang ada di slide itu beda dengan yang ini. Karena ini adalah Arduino sebentar. Nah, ini dia. Silakan. Mau kemana? Pindah? Oh iya. Ya jangan ditahan ya. Mumpung WC-nya dekat sini. Jadi saya cerita dulu WC itu jauh kali kalau di anu ya. Waktu kampus-kampus ini baru habis itu setelah akreditasi beberapa kali kemudian WC itu dibangun di lantai 2, lantai 3, lantai 4 ini. Alhamdulillah sudah enak. Airnya juga kencang. Nah, yang di depan sini adalah Arduino Mega Pro Mini. Jadi kalau di apa namanya kuliah mikrokontroler itu saya belum pernah menjelaskan ini ya. Saya juga tidak sengaja nyari-nyari di dalam kotak-kotak yang ada di rumah. Ternyata saya punya ini. Jadi biar kita punya pengalaman baru lagi. Kalau yang kemarin itu kan Arduino Mega biasa ya. Itu di apa namanya pertemuan yang lalu sudah saya perlihatkan. Dan ini adalah yang mirip dengan Arduino Mega yang kemarin itu, cuma ukurannya lebih kecil. Mungkin sepertiganya ini. Kalau kata kawan-kawan saya itu bayang pun ya, bukan bayangkan. Bayang pun ini sudah pinnya sama, jumlahnya sama dari 50-an sekian itu. Tapi ukurannya lebih kecil. Dan kemudian apa sih namanya ini? Konektornya ya. Dia juga sudah menggunakan ini apa nih? Micro SD ya. Micro SD. Kalau kemarin itu pakai mini USB. Kan mini USB. Kalau yang biasanya kan pakai ini USB Type B kalau tidak salah. Kabelnya printer ya. Ini kan Type A nih. Ini Type B. Kemudian yang ini micro SD. Ini Type A lagi ya. Type A to micro USB. Micro USB. Ini Arduino Mega Pro Mini. Ini kalau mata saya tidak bisa melihat apa namanya tulisannya itu terlalu kecil. Makanya nanti bukan nanti ya. Biasanya saya itu akan download dulu datasheetnya atau apa namanya skematiknya itu ya. Bukan skematik sih. Susunannya itu mana? Kalau nah ini siapa sih namanya? Kalau di itunya namanya Arduino Mega misalkan Pro Mini pin out ya bahasa bahasa searching searching kata kunci pada saat kita mencarinya pin outnya itu. Nah ini yang kemudian kita perlukan nanti untuk kemudian kita koneksikan kemana? Nanti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kemudian kalau yang sebelumnya yang di gambar yang lalu itu ya, itu untuk kecepatannya kita tidak bisa ubah-ubah. Nah, karena kita sudah belajar PWM, ini sudah saya hubungkan ke 4 pin PWM-nya ini. Kabelnya agak-agak sudah semrawut gini ya, semrawut gini ya. Kalau sekilas saya tidak mengatakan ini rumit ya, tapi mungkin sekilas kalau dilihat karena ini sudah jadi. Sebenarnya kalau misalkan dirakit dari awal satu-satu gitu, itu tidak akan jadi rumit. Jadi kalau saya juga ngerakitnya tidak langsung plug gini nggak. Saya nyoba sekali itu ada yang nggak jalan. Saya cek lagi ternyata kabelnya. Karena ini saya pakai kabel baru semua kalau tidak salah nih. Beberapa di antaranya, kebanyakan baru nih. Karena kabel-kabel lama itu biasanya yang karena dia kan logam. Kemudian kalau sudah lama itu karatan biasanya. Jadi koneksinya itu yang tidak sempurna. Akhirnya wah itu bikin frustasi tuh. Kalau kemarin juga pas kontes robot itu ya. Ini sudah dipasang rapi banyak semuanya kabel sudah ke apa namanya terkoneksi semua ke mikrokontrolernya ternyata nggak jalan. Setelah dicek kembali akhirnya yang kami temukan kabelnya yang bermasalah. Padahal kabel baru itu. Kabel baru tapi lama tidak digunakan. Nah itu jadi apa namanya kalau kabel itu tidak digunakan sudah cukup lama itu biasanya karetnya itu yang kemudian membuat koneksinya bermasalah. Nah kemudian ini tadi apa ya? Ini kontrolernya ya. Kita pakai Arduino Mega Pro Mini dan
Mikrokontrolernya ini tetap pakai 2560. Nanti di Arduino-nya kita lihat ya. Kemudian baterainya, kalau kemarin itu yang saya perlihatkan baterai berapa? 4S ya kalau tidak salah, yang 14,8 volt. Yang ini 3S. 3S itu 3 sel, 3 kali 3,7 sama dengan kurang lebih berapa? 11,1 ya. 11,1 volt. Dan kapasitasnya hanya 1000 mAh. 1000 mAh. Ini sudah saya lem nih. Jadi kenceng jadi di sini. Ini koneksi ke sini. Jadi runutannya ini kalau oh, sudah saya mati. Ini sudah ada baterainya. Semua drivernya menyala. Ini Arduino-nya. Isinya hanya program Blink, belum saya isi untuk programnya. Ini baterai masuk dulu ke saklar untuk bisa kita putus hubungkan ini ya maksudnya. Ini saklar. Jadi dari saklar baru masuk ke ini. Kemarin itu apa sih namanya ini? UBEC ya, UBEC. Masih ingat UBEC itu singkatannya apa? UBEC, ini juga UBEC. Kemudian ini yang regulator 12 volt dari sebenarnya ini hanya 11,1 ya. Cuman untuk mengantisipasi kalau besok-besok kita pakai baterai yang lebih besar kapasitasnya, maka kita pakaikan ini UBEC atau regulator kemarin. Ini regulator yang nanti keluarannya adalah 12 volt. 12 volt ini ke dua driver ini. Regulator 12 volt ini ke regulator ke driver ini, dan ini yang driver 2 ini di suplai oleh regulator yang ini. Jadi dari baterai, nanti kalau baterainya lebih besar dari 3 sel ya akan masuk sini dulu dan ke sini, baru ke sini. Dan ini disuplai. Dan susunannya adalah ini saya tentukan dari depannya ya. Ini dia di depan. Ini kiri depan, ini kiri belakang, ini kanan depan, dan ini kiri belakang. Nanti akan kita coba apakah tabel kemarin itu sama dengan robot yang ini, karena beda robot, beda susunan, mungkin beda lagi anunya cara memprogramnya. Cuma sebenarnya hanya mengubah atau memindah-mindah posisi 0 dan 1-nya aja. Intinya sama. Artinya kalau misalkan nanti untuk dia bisa jalan maju nih ya, jalan maju. Maka nanti yang roda kanan depan ini kan harus berputar gimana? Searah jarum jam ya. Ini juga searah jarum jam. Kemudian kalau yang kiri itu harus berlawanan jarum jam dan ini berlawanan jarum jam. Nanti akan kita coba. Benar tidak bisa bergerak maju nantinya ya. Mungkin masih ada yang tidak percaya ya. Roda dengan model seperti ini bisa membuat robot ini jalan maju, kemudian menggeser kiri kanan, kemudian juga bisa jalan gini. Ada yang bisa tebak tidak kalau misalkan dia berjalan menyamping gitu ya? Serong ya, serong kanan atau serong kiri. Itu roda yang berjalan keempat-empatnya apa hanya beberapa di antaranya? Dua aja, oke. Sudah ada yang bisa nebak, dua aja yang jalan. Karena yang dua nantinya akan dimatikan. Akhirnya nanti kalau misalkan dia serong kanan gini ya, yang jalan hanya ini dan ini. Kalau dia serong ke sini, nanti yang ini dengan yang ini aja. Jadi ya, itu kemudian juga perlu diperhitungkan ya kalau nanti kawan-kawan membuat atau membuat robot ini, dan kemudian yang jalan itu katanya hanya dua roda tuh. Torsinya diperhatikan, misalkan ini torsinya tadi atau kemarin itu berapa? 9 misalkan ya, atau 10 kilo. Kalau dua itu cukup tidak untuk membawa beban ini robot ini, kalau misalkan ada apa lagi, ada kamera dan lain. Bahkan kalau saya dulu kan ada laptopnya tuh. Di sini ada beberapa catatan saya kalau tidak salah nih. Nah, berat robot tanpa laptop dulu ya dengan baterai ini 3,1 kilo. Jarak kamera ke robot ini ada catatan-catatan kecil saya dulu. Mungkin waktu dulu ya pas penelitian itu sebelum ujian itu kan saya tulis-tulis sih. Apa istilahnya ya? Contekannya lah istilahnya ya. Jadi saya tulis. Jadi kalau misalkan saya lupa di slide tidak ketemu, masih ada tulisannya di sini. Jadi itu juga salah satu trik sebenarnya ya kalau nanti ujian itu ditulis aja di robotnya itu. Ukurannya berapa, kemudian tingginya berapa, rodanya pakai diameter berapa, motornya berapa. Karena kalau kita harus membalik ini melihat itu kan perlu waktu. Kalau misalkan di sini ada tulisannya spesifikasi, anggaplah kalau misalkan orang melihat gitu kan, orang membaca, oh ini spesifikasi robotnya ini. Dia pakai Arduino apa? Wah ini copot nih. Tidak apa-apa ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini terkait dengan ini. Ini saya hanya mencoba aja menggunakan baterai 2. Kayaknya tidak cukup deh ininya. Apa namanya powernya? Karena kalau 2 baterai itu hanya 7,4 volt ya kan?
Sedangkan ini kan motornya sudah perlu 12 volt. Mungkin dia akan bisa jalan tapi lambat. Sedangkan ini sudah lambat sekali, nanti RPM-nya kan hanya 26 RPM. 1 menit dia hanya berputar 26 kali. Dalamnya itu ya, bukan ininya ya, dalamnya itu. Dalamnya si motor. Karena nanti ini pada saat dia konversi ke hubnya itu, dikonversi lagi ke roda, ini akan apa namanya, lambat sekali gerakannya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Reja ini sih Rido ya. Sebelah Rido sih Roman. Iya Roman. Roman dulu mana dulu ke situ ya Roman ini. Sekarang alhamdulillah maju ke depan. Kita coba dulu ya. Ada yang bawa laptop? Yakin tidak ada yang bawa laptop mau nyoba ini? Kita coba aja. Nah, kenapa saya beri judul tadi di depan itu adalah ini ada bertanya apa hubungannya dengan ini ya, function bertingkat pada robot holonomik ini? Karena nanti akan kita buat functionnya itu bertingkat. Jadi kalau kemarin kan kita sudah buat function untuk kemudian menjalankan si robot ini agar bisa bergerak maju ya. Karena yang di slide sebelumnya itu robotnya hanya nanti bisa diprogram dengan satu kecepatan gitu ya. Jadi kecepatannya tetap. Nah, yang ini akan nanti kita coba karena dia sebentar sudah terhubung ke pin PWM. Artinya nanti kita bisa buat variasi dari kecepatan putar motornya ya. Bentar. Baik, kita coba dulu. Saya balik ini aja ya. Ini biar kelihatan anunya. Biar kelihatan rodanya. Samping itu enggak mati ya? Yang ini sekarang bentar. Ini nanti kalau sudah jalan saya angkat saja. Nah, bisa kayak ini enggak? Mohon maaf nih kabelnya tidak terlalu panjang ya, jadi saya tidak bisa letakkan di atas itu. Yang di belakang boleh maju ke depan kalau tidak terlalu kelihatan kalau di situ. Oke, bisa kayaknya. Kelihatan ya. Kita lihat. Sebentar, saya masuk ke sini dulu ya. Ini screen all dulu. Nah, bisa pindah mode dulu nih. Oke, kita sekarang lihat dulu sebentar. Sini. Nah, saya akan terus nanti atau kita akan terus menggunakan ini. Kalau saya pindah ke sini aja ya. Nah, mungkin lebih kelihatan. Nah, saya biasanya yang paling pertama saya cari adalah powernya ada di mana. Kelihatan ya powernya ya. Yang kemudian kita bisa kalau gini, kalau mana nih? Tidak ada di dalam soalnya robotnya. Kalau Arduino yang lain itu biasanya ada terminal powernya karena dia bentuknya kecil, maka terminal powernya juga dibuat hanya satu, dua ya sini ya, dua pin ya, yang ini, ada penggaris nih. Ini ya, ini pin-nya sini, ini ground-nya, kemudian 5 voltnya di sini. Nah, karena saya tidak punya baterai yang lebih dari ini ya, 7 volt tadi, ini kan hanya 11,1 tuh. Jadi saya masukkan langsung powernya ini dari regulator yang 5 volt ke sini. Jadi regulatornya kan ada dua tuh di sini nih. Regulatornya ada dua. Ya, regulator 12 volt, ini regulator 5 voltnya. Jadi yang saya masukkan ke Arduino-nya adalah yang dari 5 voltnya ini. Sini. Jadi ingat, ini yang saya masukkan sini dan sini. Atau ini dan ini ya, boleh. Dan sekali lagi jangan terbalik, tidak boleh terbalik ini. Terbalik nanti kebakar langsung, bisa error ya. Kecuali si Arduino-nya punya wall protector untuk kemudian menangani kalau terjadi polaritas yang terbalik tadi. Kemudian ingat di situ coba dilihat diperhatikan ya. Saya perbesar lagi nih. Oh, nggak bisa lagi diperbesar ya. Maksimal.
Ada tidak menemukan D0 dan D1, Roman? Nggak ada ya, D0 dan 1 ya. Karena dia sudah tulisi RX dan TX di situ. Ini sebenarnya kan D0, D1 nih. Tapi dia tidak tulisi karena apa? Karena dia sudah digunakan untuk kemudian koneksi dari Arduino ini ke komputer ya lewat USB. Jadi dia tidak diperlihatkan lagi di situ. Karena juga kalau kita pakai itu nanti akan mengganggu komunikasi. Makanya di setiap kali kita membuat robot itu biasanya dua pin itu kita kita open gitu ya, maksudnya di open dibiarkan aja terbuka atau tidak koneksikan. Nah, tidak koneksikan, bahasanya gitu ya, tidak koneksikan, tidak dikoneksikan kemana-mana gitu. Nah, kemudian ini ada D2, D3. Nah, kalau kita cari aja ya, biar tidak penasaran. Ini pin mapping. Mana kata kuncinya ini enggak ya? Kita mencari dia ada di pin outnya di pin mana ya? Kita lihat. Pin out apa namanya? PWM-nya ada di mana? Ini kalau si Arduino Mega yang besar itu untuk si PWM-nya itu ada di pin 2 sampai pin 9 kalau tidak salah ingat ya. Kalau ini dia tulisannya pin 15. Oke. Mana katanya? 21. Tampaknya sama ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ntar saya kembali dulu ya. Pin mapping. Mana ya kalau yang kemarin itu ya. Nah, Arduino Mega pin 11. Udah 28 Medan ya. Oh, ini Pro Mini bukan Mega Pro Mini ya. Yang kita gunakan adalah Arduino Mega Pro Mini. Sebentar. Kalau di pin yang tadi ada tulisannya nggak PWM? Tidak ada tulisannya ya. Nanti coba dicari. Analog pin, PWM pin ada nggak? PWM pin, PWM, PWM. Oh iya, saya lupa. Ada ternyata ini PWM wire nih ya. Jadi kalau yang garisnya putus-putus ini, maka dia adalah pin PWM. Dan kalau dilihat dari sininya ya, itu dimulai dari D2 nih. Kelihatan nggak D2? Nggak bisa perbesar lagi ya. Ini D2, kemudian D3. RX tag-nya tadi bukan pin PWM nih, yang pin D0 dan D1 ya. Sedangkan pin D2, D3 dan sampai pin berapa nih? Sampai pin D13 ya. D13 ini adalah pin PWM nih. Nanti akan kita gunakan di program adalah D2, D3, 4, 5. Karena hanya ada 4 pin PWM di 4 driver, maka kita gunakan 4 pin itu. 2, 3, 4, 5. Ya. Baik, kemudian untuk arah putaran motornya kita gunakan pin 22, 23 sama seperti yang sebelumnya. Jadi biar tidak banyak merubah dari apa namanya? Program sebelumnya. Jadi kita tidak gunakan pin yang berbeda aja. Sama nih di sini. D2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kalau tidak salah. Jadi ada 4 kali 2, 4 pasang. Ada 8 pin di situ ya, nanti akan kita gunakan. Jadi pin ini. Nah, sekarang kita masuk ke Arduino-nya ya. Baik. Pertama ini kita lihat dulu dari atas ya. Nah, dari sini. Arduino Mega Pro Mini. Ini programnya ya. Duh, kelihatan.
Nanti tidak jelas. Kecilkan dikit ya. Zoomnya yang ini zoom. Ini bukan zoom. Saya geser dikit aja ya. Nah, biar kelihatan. Tadinya saya pikir ada yang mau mencoba langsung. Kalau ada yang bawa laptop langsung dicoba ini. Jadi saya tidak apa namanya mencoba sendiri di depan sini. Sambil dilihat ya. Baik, yang pertama itu koneksi pinnya tadi. Eh, Sebenarnya saya sudah buat video rekaman merakit ini. Nanti saya upload lah biar biar bisa dilihat ya. Cuman time lapse sih. Karena kalau saya rekam dari awal itu terlalu panjang anunya. Masa saya rekam dari pagi sampai malam gitu kan, kemana terlalu banyak. Jadi saya time lapse saja anunya. Beberapa diantaranya. Jadi agak-agak seperti apa ya? Cepat jadinya. Baik, koneksinya sama seperti kemarin yang ini. Dari Arduino ke ininya ya, ke driver ya. Yang pertama ini PCC seperti biasa, ke 5 voltnya ini. Jadi saya menggunakan, oh ya saya tadi mungkin lupa ya menyebutkan, ini ada breadboard nih. Tapi breadboard ini sebenarnya ada chip-chip. Ini tidak dipakai nih, kebetulan aja nancap di sini. Yang saya gunakan hanya jalurnya aja, jalur positif, ini jalur negatif atau jalur groundnya. Yang ini tidak digunakan yang tengah-tengah. Kebetulan aja dia nempel di situ. Baik, nanti mungkin pin-pin ini akan saya keluarkan atau ada lagi di ujian akhir ya. Jadi tolong ditanyakan kalau memang ada yang tidak jelas atau yang kurang jelas. Jadi bisa jadi nanti akan ada apa tabel, kemudian nanti uh, saya minta dicek gitu ya. Tabel ini apa yang salah dari tabel itu koneksinya. Jadi kalau misalkan PCC itu kan selalu ke tegangan positif. Jadi jangan sampai nanti PCC itu ke ground itu. Baik, kita lanjut lagi ya. PCC-nya ke 5 volt. Kemudian groundnya Arduino. Kemudian ini pin enable. Ini sama ya. Kemarin ini logic 1 atau dihubungkan ke 5 volt boleh. Kemudian pin CS-nya, chip select-nya dari driver itu tidak digunakan ke mana-mana koneksinya. Jadi open saja atau dibiarkan terbuka saja. Nah, kemudian in A, in B-nya itu digital pin. Kemarin itu kita mulai dari kalau ini ya 22 dan seterusnya ya, dan seterusnya ini. Jadi ini genap 22 kalau tidak salah nih ya, 24, 26 dan 28. Sedangkan yang in B-nya itu dari 23 dia ganjil 23, 25, 27 dan 29. Nah, ini jadinya. Saya tulis biar jelas ya. Nah, sedangkan pin PWM-nya, nah ini. Kalau dulu atau kemarin itu ya, ini dibuat fix gitu. Sedangkan sekarang kita buat pin PWM dari pin 2, pin 3, 4, dan 5. Jadi untuk kalau misalkan kita beri keterangan ya, nanti ada di keterangan di sininya di bawah. Nah, kalau menurut tabel yang ada di program ini, untuk dia berputar searah jarum jam itu perlu diberi data 01 di A dan di B-nya ya. Di A dan di B-nya. Itu dia akan berputar searah jarum jam. Tapi akan kita buktikan dulu. Caranya membuktikannya adalah nanti kita program, kemudian nanti akan kita beri data 01 apakah betul berputar searah jarum jam seperti ini apa tidak. Saya perbesar dulu ya preferensinya ya, biar kelihatan lebih apa namanya jelas. Kalau yang di belakang itu nanti kurang jelas, kasihan. Nah, ini ya, biar ada ini. Baik, yang pertama kita akan inisialisasi dulu ya. Nih, inisialisasi. Ada in A untuk motor 1. Kalau misalkan mau lebih jelas lagi motor 1 ini motor apa? Kita beri keterangan aja di sini ya. Ini motor kiri ya, kiri depan. Kemudian yang motor 2 ini kiri belakang.
Saya kira tidak ada yang bingung ya, apa itu kiri belakang, kanan depan. Kemudian ini adalah, bentar, ini kanan depan. Kanan depannya. Ya. Kanan belakang. Kanan belakang. Oh, bentar. Dia ada dua ya. Ini kanan belakang, kanan belakang. Ini kanan depan, kanan depan. Ya, jadi setiap motor itu punya dua masukan. Untuk nanti dia bisa diubah-ubah arah putaran motornya ya, searah ataupun berlawanan jarum jam. Baik, kita lanjut lagi. Inisialisasi berikutnya udah belepotan ya. Kita sebutkan sekarang pin PWM-nya ya. Depan kiri pin 2, kemudian belakang kiri pin 3, depan kanan pin 4, dan belakang kanan itu pin 5. Jadi 2, 3, 4, 5 ini. Ini untuk PWM-nya ya. Ini khusus untuk inisialisasi pin PWM. Jadi nanti maksimal ini PWM yang di, kalau tipe datanya itu lah, kita beri keterangan tipe data byte maksimal 255 data PWM-nya. Nah, ini ya. Baik, saya beri keterangan satu aja di situ ya. Berikutnya, nah ini tidak perlu, saya hapus dulu ya. Ini biar tidak bingung. Kan nanti kalau pas di download dari LMS, bingung ini untuk apa. Serial ini nanti kita perlukan ya, tapi biarkan aja dulu ini. Kemudian kita perlu inisialisasi mode dari si setiap pin tadi itu ya. Jadi pin yang banyak ini tadi. Nah ini ya, sampai sini. Ini kita perlu inisialisasi. Semuanya kita jadikan output ya. Nanti ingat kalau pin PWM itu digital apa analog write. Kemarin itu analog ya untuk PWM-nya ya. Nanti untuk arah putaran motornya itu kita pakai digital write, tapi kalau nanti analog write itu untuk keperluan PWM-nya. Jadi pin tadi, nah yang ditulis di sini in A motor 1, in B motor 1, itu sebenarnya adalah pin di sini. Kalau misalkan kita mau tulis di sini ya, kita mau tulis di sini, ini saya tulis di sini aja ya. Sama dengan nah, kalau kita tulis gini ya, sama dengan di sini 22 nama pinnya tadi ya. 22. Sama dengan kita tulis gini. Nah, untuk menunjukkan saja. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan mau ditulis langsung pin 22, 23 ini boleh. Cuman akan tidak efektif kalau nanti kita mengganti-ganti pin. Jadi kalau misalkan kita nanti bisa ganti-ganti pin ke pin yang lain, maka kita cukup tulis ini aja. In A1, in B1, in B motor 1 ya. Yang tadi terkoneksi ke sini. 22, 23 dan seterusnya. Bisa dipahami Reja dan kawan-kawan yang sebelah kanan? Nah, mungkin kalau Reja sudah pernah nyoba ya dia di Arduino di rumah. Rizky, bisa dipahami? Jadi ini nama variabel yang digantikan untuk angka ini. Jadi kalau misalkan kita panggil, nanti kan kita akan buat prosedur atau buat function yang kemudian merujuk kepada motor 1, motor 2 dan seterusnya ini. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti saya pindahkan ini ya, pinnya tidak lagi di pin 22, 23 ini. Atau kita kebetulan pakai Arduino yang lain, maka kita tinggal ganti ininya aja. Angka-angka ininya aja. Angka yang menunjukkan nomor pinnya tadi ya. Tidak perlu kita nanti ganti ini lagi di sini tadi. Nah, ini kalau misalkan kita punya dua aja prosedur ya, yang isinya ada 8 nama pin ini, maka kalau misalkan kita ganti nomor pinnya, kita harus mengganti 2 kali 8, 16.
Tapi kalau misalkan kita pakai variabel ini kan cukup mengganti pin di sini aja. Nah, ini aja yang diganti-ganti. Itulah gunanya penamaan variabel menggunakan itu tadi ya. Baik, saya lanjut dulu sampai sini. Ini setupnya ya. Setup itu isinya hanya ini. Kalau misalkan ini tidak dipakai dulu boleh nih. Nah, kita hapus saja nih. Baik, untuk pin PWM sudah, untuk pin arah putaran motor juga sudah. Sekarang saya matikan lagi ini dulu. Hapus dulu. Yang tidak digunakan saya hapus. Biar tidak membingungkan ya. Nah, kita akan coba satu dulu misalkan ya. Kita buat misalkan coba motor ya. Namanya void coba motor satu ya. Coba motor. Kemudian isinya tidak ada gitu. Kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, kita akan coba lihat. Kita akan ini ya. Motor 1, motor 2. Saya sebut coba motor 1 di sini ya. Coba motor 1. Nah, sekarang kita coba isi PWM-nya pakai ini. Yang ini kita matikan dulu aja ya. Ini saya matikan. Jadi kita belajar dari, nah ini mati semua. Nah, saya matikan dulu aja nih. Yang tidak kepakai. Nih, mati. Yang ini tes motor, biar dulu ya. Nah, jadi di loopnya ini juga, nih kita jadikan komentar. Di loop hanya ada coba motor 1 aja ya ini. Nah, yang ini saya pindahkan dulu aja. Saya pindahkan ke bawahnya loop ya. Nah, jadi dia tidak dijalankan. Nah, isinya hanya ini. Isinya coba motor 1. Saya ingin tunjukkan aja bahwa untuk kita bisa menjalankan ini jalan maju itu cukup panjang ininya sebenarnya ya. Mudah-mudahan setengah jam cukup nih. Ya, setengah jam ya. Coba kita lihat. Nah, jadi isi programnya hanya ini ya. Coba motor 1. PWM-nya 200. Nih ya, ini PWM depan kiri tadi. Jadi harapan kita nanti yang jalan adalah motor depan kiri ya. Nilai PWM-nya yang 200 ini. Kalau kita maksimalkan dia 255 ya. Ya, kemudian kita coba lihat. Ini belum terkoneksi. Ntar. Ntar ya, kita lihat di device manager. Dia terhubung ke pin mana nih? USB. Oke, kita lihat. Ya, dia terhubungnya ke COM6 ya ini ya. COM6. Kemudian Arduino-nya Arduino Mega di sini. Sama seperti kemarin, Arduino Mega 2560. Kemudian prosesornya ada dua pilihan, 2560 atau 1280. Ini ya. Ya romannya ada dua pilihan di sini. Jadi nanti kalau apa namanya? Memprogram harus betul-betul diperhatikan di sini ya. COM-nya COM 6. Baik, kita lihat. Sekarang saya upload isi programnya hanya ini. Ini kita hapus aja dulu nih. Biar tidak membingungkan. Nanti dipikir ada program apa lagi di situ ya. Jadi isinya hanya menjalankan satu, coba motor 1. Saya upload. Perhatikan yang jalan yang mana ya. Ini tadi depan. Oh, ada error. Bentar, errornya mana? Digital write in a motor 1.
Apa bilangnya? Was not declared in the scope. In A1. Oh iya nih. Karena dia tadi lengkap dengan ininya ya. Kita langsungkan aja nih ya. 01 misalkan ya. Datanya gini. Karena kita belum pakai function ini. Saya upload lagi. Ini motor kiri. Kalau 01 ternyata dia searah jarum jam. Kita lihat tabel kita yang kemarin. Bentar ya, kita lihat tabel kemarin. Nah, apa nih? Ini 01 searah jarum jam. Tadi apa kita isi? Benar ya? Nah, jadi seperti itu caranya untuk kemudian mentes atau memastikan bahwa putaran motor itu sesuai. Jadi kalau tadi di ini ya, di awalnya kita sudah mencoba mendefinisikan bahwa oh kita kira 01 akan searah jarum jam. Tapi kita harus tes dulu bahwa betul-betul nanti yang 01 searah jarum jam. Sekarang kita balik ya. Kita upload ulang ini. Harusnya dia akan berbalik arah ya. Sudah ya, balik arah ya. Baik, itu motor 1. Saya stop dulu ya. Stopnya kita harus pakai blink ini. Salah. Karena ini dia tidak dapat power dari USB, dia dapat powernya dari ini ya, dari luar. Bentar. Basic blink. Baik, ini sudah saya matikan. Sekarang kita akan coba motor 2 ya. Kita buat lagi di sini. Jadi saya coba perlihatkan ini cara ngetes yang paling basic, paling dasar. Nih. Nah, sekarang kita jalankan motor 2 nih di sini. Motor 2 tadi adalah kiri belakang nih yang sini ya. Jadi di loopnya ini hanya ada satu saja isinya. Ntar saya perbesar lagi nih. Takut nggak kelihatan 30 ya. Nah, ini ya. Coba motor 1, coba motor 2, isinya 01 dan 10. Sekarang 01 dulu. Motor 2-nya ini kita coba ya. Kita lihat. Nah, isinya tadi ini. Nah, isi coba motor 2 adalah ini, kemudian yang dipanggil hanya satu prosedur ini. Sekarang kita upload. Hmm? INB motor 2, PWM 01, motor 2. Oh iya, ini dia nih. Ada yang tahu salahnya apa? Karena yang diberi PWM adalah yang depan kiri ya, depan kiri itu yang ini. Sedangkan yang kita ingin jalankan adalah yang belakang kiri. Makanya kita harus ganti sininya. Betul ya, upload lagi. Jadi dia tidak salah, cuman dia bingung. Kok yang diberi PWM? Nah ini dia. Ya. Kabelnya cukup. Ini sarah jarum jam ya. Sekarang kita ganti. Mudah-mudahan yang belakang bisa lihat ya. Saya tidak bisa angkat ini terlalu tinggi. Nah kalau sudah dua ini saya kira kita akan langsung buat function dengan, nah ini ya, ini sudah berlawanan jarum jam. Artinya yang ada di tabel ini ya, ini sudah bisa kita pastikan bahwa benar dengan pemberian data seperti itu, maka arah putaran motornya bisa sesuai dengan yang ada di sini. Kalau 01 searah, kemudian kalau 10 berlawanan jarum jam. Saya upload blink dulu untuk mematikan ininya ya. Baik, sekarang kita kembali ke program untuk kemudian membuat function ya. Functionnya kemarin ingat, ini void, kita pakai ini aja ya, jalankan motor. Jalankan semua motor. Semua motor. Nah, maka yang kita lakukan adalah oh ini aja nih. Saya copy dari sini aja ya. Kita copy ini.
Prosedurnya adalah jalankan semua motor. Isinya sebentar. Saya kecilkan dikit biar terlihat semuanya ininya. Nah, yang pertama ini nama prosedurnya saya ganti. Jadi di dalam ini seperti kemarin ya, dia ada namanya inputan untuk nanti in A1, in B1 dan tadi ya. Kalau tadi kan kita beri manual nih, 01 di sini nih. Nah, sekarang untuk kita bisa jalankan langsung pada saat kita panggil, maka kita perlu beri data. Nggak kelihatan ya. Ini kalau saya begini, mau jalan nggak nih? Saya beri titik 2 itu ya sebentar. Bisa jalan nggak dia? Oh, error di sini. Lupa saya menjalankan supaya kita pindah baris itu pakai titik 2 atau titik 3 ya. Karena panjang ininya. Oh, nggak bisa. Sudah. Kita lihat aja ini nanti ya. Nah, yang pertama ini ada in A1. PWM-nya juga sudah dibuat global nih isinya. Global di dalam function ini. Ini PWM-nya. Ini in A1 nanti merujuk ke sini. Nih ya. In B1 merujuknya ke sini. Nah, in A2 merujuknya ke sini. Ini juga ya. Ingat ini depan kiri, belakang kiri, susunannya ya. Motor 1 itu depan kiri, motor 2 belakang kiri, motor 3-nya adalah depan kanan, dan motor 4-nya belakang kanan. Nah, baik yang akan kita panggil adalah ini tadi. Jalankan semua motor. Bentar. Jalankan semua motor. Jadi di void loop-nya ini kita hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini. Ini jalankan semua motor. Nah, karena di dalamnya ada parameternya tadi ya, yang in A1 dan seterusnya tadi. Misalkan kita inginkan semua motornya searah jarum jam ya, maka kita isi saja datanya 01, 01, kemudian 01 lagi, dan 01 lagi di sini. Jadi semua motor akan kita jalankan searah jarum jam ya. Kita lihat. Sejalan tidak? Sedangkan PWM-nya tadi sudah fix ini, semuanya kita beri 255 aja ya. Beri maksimal maksudnya. Nah, jalankan semua motor nih. Sekarang kita upload. Logikanya kalau apa yang error? PWM nilai PWM belakang kiri. Oh, ini kedua. Upload lagi. Kalau logikanya semua berputar ke sebelah ini ya, searah jarumnya. Berlawanan ya. 01 itu berlawanan jarum jam tadi ya. Jadi datanya apa kita isi? Bentar ya. 01 semua. Tadi 01 itu searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam harusnya dia berputar ya. Saya letakkan sini dulu. Ya. Bismillah. Nah, gerakannya gini jadinya. Dia berputar. Lambat ya. Nah, ini berputar dia. Nah. Nggak bisa. Mati ya. Sudah paham ya? Oh, yang copot. Bentar, ini ada yang copot. Saya harus, untung saya sudah bawa apa namanya obeng juga.
Nah, ini dia nih. Uh. Ini saya masukkan nggak nih? Obeng. Karena kalau di rumah ini dimainkan anak-anak. Nah, itu kalau pas lomba itu lucu tuh. Rodanya copot. Bentar ya, kita pasang dulu. Kita di sebelah sini. Oke, dah. Ini saya bawa juga robot satunya. Oke, kayaknya tidak cukup. Kita coba lagi. Oke, kita hidupkan lagi. Kembali ke sini. Kita harus masuk ke Blink lagi ya. Ini Blink ini adalah penolong kita nih biasanya nih. Kenapa saya sebut penolong? Karena pada saat lagi error programnya kita belum terpilih portnya ya. Portnya karena kita cabut. Upload lagi. Nah, dia menghentikan semuanya dengan mengupload Blink. Sekarang kita lihat untuk bisa nanti gerak maju, maka kita akan membuat roda depan tadi ingat ya. 01 ini searah jarum jam ya. Kita lihat tabelnya yang kemarin. Nah, ini dia nih. Berarti untuk bisa jalan maju kita perlu data 10100101 ya. Baik, kita lihat yang bisa di highlight nggak nih? Nah ini ya, duduk gerak-gerak. Datanya kita perlu itu. Karena kan tadi sudah sesuai yang 0110-nya. Mudah-mudahan betul nih. 1010 kemudian apa tadi? 0101 ya. Alhamdulillah. Jadi yang ini kita ganti ya. Mana ini? Lupa lagi saya. Ini tadi jadinya berputar ya. Putarnya kemana? Kiri ya. 10, benar nggak? 10 01 betul ya. 01 betul. Nah ini maju. Oke, kita lanjut. Yang ini kita matikan dulu, kita jadikan komentar ya. Yang berputar ke kirinya sekarang tidak kita hidupkan. Kita upload dulu yang ini. Enggak? Ada yang berbunyi itu karena si regulatornya tadi itu dapat supply kurang dari yang seharusnya ya. Maju itu arah mana? Situ aja ya. Sekarang kita lihat, mudah-mudahan bisa lurus nih. Ukurannya mungkin 40 cm ya, sekeramik nih. Kita lihat, jalan tadi. Lurus nggak jalannya? Miring ya? Berarti motornya sudah tidak seimbang lagi. Tapi pada dasarnya untuk programnya kan sudah betul tuh. Arah majunya ke arah situ. Ingat tidak ada sensor, kalau nabrak, nabrak terus ya. Jadi saya arahkan ke situ aja ya.
Lihat ya, arah putaran rodanya seperti itu. Masing-masing mengarah, yang satu, yang kanan ini searah jarum jam, yang kiri berlawanan jarum jam. Nah, kenapa ini tampak lebih ke kiri ya? Karena tampaknya mungkin atau bisa jadi putaran motor yang kanan ini lebih lemah nih dari yang kiri. Nah, dia. Jadi yang kiri yang dominasi ke arah sana. Oke. Itu bunyinya ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? 13 menit lagi waktu ini. Nah, kita akan sekarang coba. Ini waktunya terbatas. Kita akan coba yang tadi yang bertingkat, maksud saya tadi ya. Kalau yang tadi, program andalan kita Blink. Upload dulu Blinknya. Nah, nah kalau yang sekarang ini kan kita misalkan jalankan maju ya. Ini kan tidak bisa kita apa namanya eh eh, apa ubah ininya ya PWM-nya. Karena apa? Karena tadi PWM-nya sudah kita masukkan di dalam programnya ini. Nah, harapannya kita bisa membuat jalan maju, tapi PWM-nya kita bisa ubah-ubah. Nah, caranya adalah seperti ini tadi ya. Jalankan majunya ini, semua motor, ya, kita buat aja lagi ya. Void, misalkan maju, kita buat misalkan PWM-nya tadi kita ganti atau pindahkan ke sini ya. Nilai PWM-nya ini. Nah, ini. Nilai PWM-nya kita ganti ini. Bukan kita ganti di sini. Di ini tetap yang tadi. Hmm. Nilai PWM-nya ada di sini jadinya. Jadi setiap kali kita menjalankan program maju, nanti nilai PWM-nya itu akan kita bisa ganti-ganti. Ini ya, yang maju tadi kan ini ya. Ini kita masukkan ke sini, ke dalam pet maju. Ini kita jadikan komentar lagi. Nah, nah kemudian yang di dalam semua motor ini, tadi ya, ini PWM-nya kita jadikan komentar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jalankan ini maju ya, tinggal maju ini ya di program utamanya maju. PWM-nya masukkan sini, misalkan PWM-nya tadi 255 ya. Kita lihat, bisa jalan nggak? Apa bilangnya? Nilai PWM. Oh ya, sebentar. Nilai PWM ada di sini ya. Nilai PWM. Tipenya datanya byte. Oh, berarti ini harus dideklarasikan di anu juga ya, di luar juga. Dideklarasikan di atasnya ya, di awal. Nah, nilai PWM-nya dia kita buat di atas ini. Was not declared in this scope. Oke. Okay. Nah, nilai PWM-nya kita masukkan sini. Kita lihat lagi. Hmm? Maju, kemudian 255. Oh, jalan. Di sini maju semua motor. 255. Bentar ya, kenapa tidak jalan? Oleh ini tadi. Seperti nggak jalan. Nah, ini kayaknya nggak. Nilai byte PWM. Oh, ini tapi nilainya kita hilangkan nih. Uh, nilai PWM. Itu, bentar.
Tuh, nggak jalan. Kita lihat lagi ya, ini maju, kemudian byte, nilai PWM. Kita kembalikan dulu. Nilai PWM tanpa ini. Sejalan. Kita ingin nilai PWM ini kita bisa ganti-ganti. Jadi tidak hanya satu nilai ini aja nih. Kalau ditambah lagi satu di sini bisa nggak ya? Kan sudah ada 8. Kemudian byte sini. Nilai PWM. Dia bisa lebih dari 8 tidak variabelnya. Jadi di sini kita tambah lagi 1, 2, 5, 5. Load. Oh, bisa. Jadi kita tambahkan saja satu lagi ya variabel di dalam function maju tadi, jalankan semua motor tadi. Jadi kalau misalkan ini 255 ya PWM-nya ya, di jalan maju ini. Sekarang kita ganti menjadi 50 misalkan ya. Ada nggak dia? Lebih lambat tidak? Lebih lambat ya, dikit ya. Atau kita buat 10 misalkan, dia bisa lebih lambat nggak? Nggak jalan. 10 nggak jalan 50. Uh, tapi sebentar ya, nggak bisa ditarik sini ya. Maksud saya tadi kalau misalkan kita bisa buat dia di sini ya, di bertingkat gitu, jadi kita bisa jalankan langsung dari sini. Bentar ya, kita coba lagi. Saya hapus lagi yang tadi. Ini bisa jalan ya kalau yang ini. Nilai PWM-nya uh, PWM ini juga kita deklarasikan lagi di sini. Dalam sini. Bisa nggak? PWM-nya 200. Load. Apa katanya? Shadow parameter. Wah, apa nih shadow parameter? Tadi di sininya ya. Ini tidak kita jalan. Hapus dulu. Kedua, PWM 255. Upload lagi. PWM. Ya. PWM sama dengan PWM. Was not declared. Oke. Okay. Too many.
Oh, iya. Salah. Hmm. Tadi kita coba dulu ya. Hmm? PM-nya 200. Tidak bisa. BPWM di maju tadi sini ya. Maju nilai PWM-nya. Jadi nilai PWM kita masukkan di sini tidak masuk ke dalam variabel jalankan motor ini tadi. Jalankan semua motor. Padahal sudah saya masukkan gini. PWM, PWM-nya sama dengan PWM. Sama-sama byte. Kita gini kan. PWM sama dengan lihat lagi. Hmm? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Jadi kalau kita inginkan nilai PWM tadi tertentu, maka kita harus buatkan satu lagi di sini ya belakangnya ya. Belakangnya sini byte tadi ya, byte, kemudian PWM, berarti nilai PWM ya. Nilai PWM-nya di sini. Yang ini kita hapus. Tapi untuk kita menjalankannya juga kita perlu masukkan di sini. Maju. PWM-nya berapa tadi? Misalkan 255 ya. Oke, ini jadikan. Nah, hmm. Motor nilai PWM. Shadow parameter. Oke, ini tidak. Oke. Ada shadow parameter katanya. Ntar, nilai PWM. Oh, hapus ya. Upload lagi. Hmm? Maju. Motor. Nilai PWM-nya sudah kita masukkan ya. Nilai PWM 100. Oke, kita byte PWM. Oke, ada shadow parameter di sini. Kita buat dulu ya. 200. Baik, saya belum temukan ini ya. Apa maksudnya shadow parameter di sini? Maju.
Upload lagi. Baik, ada apa namanya? Keterangan shadow parameter. Nanti saya cari dulu ya ini ya. Ada keterangan shadow parameter katanya. Nggak tahu apa yang terjadi. Baik, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Di pertemuan terakhir nanti kita mau ngapain? Mau ngapain? Masih nyoba ini? Apakah mau nyoba yang lain? Harapannya sih sekali paling tidak kita gitu. Sama seperti yang dulu ya, sekali ya ada yang nyoba gitu. Mungkin saya bawakan, kalau bisa saya bawakan robot ini dan ini seperti ini lah paling tidak nanti minggu depan. Apa? Iya, karena pertemuan 15 ya minggu depan itu. Kan 16 kan sudah ujian tuh. Baik, paling tidak sudah kita coba tadi ya. Mohon maaf waktunya yang tidak cukup untuk mencoba keseluruhan gerakan, tapi paling tidak tadi ada 2 gerakan yang sudah kita coba. Tadi saya ingin mencoba yang bertingkat tadi, ternyata ada yang salah tadi. Saya belum ketemu. Kenapa itu? Jadi ada keterangan shadow parameter ya. Nanti kita lihat lagi. Mudah-mudahan minggu depan saya ketemu itunya sebabnya. Kemudian mohon maaf tadi sekali lagi dan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Apalagi ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di ketemuan ya, di pertemuan yang berikutnya lagi. Kalau nanti ada pertanyaan, siapkan pertanyaan untuk minggu depan ya. Nanti kita akan jawab kira-kira apa yang kemudian bagi rekan-rekan masih kurang jelas gitu. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Apa yang salah?